Oke, jadi kita akan membahas tentang cara untuk kita mengevaluasi assembly. Jadi nanti ada 3 hal di sini yang akan kita bahas, yaitu ada mesh properties, nanti untuk mengetahui berat, volume, dan lain-lain. Dan nanti melihat bounding box, nanti untuk mengetahui dimensi secara keseluruhan dari assembly-nya. Lalu nanti yang ketiga itu ada interference detection, jadi untuk memastikan bahwa tidak ada part yang dia overlapping atau saling tumpang tindih dalam assembly. Oke, jadi yang pertama ini sebenarnya sama seperti yang ada di part, yaitu tentang mesh properties. Jadi di sini kita itu bisa mengetahui banyak hal. Ada massa, volume, surface area, dan juga lain-lainnya. Jadi saya di sini akan langsung ke SolidWorks-nya, dan untuk mengeceknya itu ada di bagian tab Evaluate. Jadi kita ke tab Evaluate dan kita klik yang mesh properties. Dan di sini ini merupakan properties dari secara keseluruhan assembly-nya. Oke, di sini kalau bisa dilihat masanya itu sekitar 104 gram dan volumenya ada sekian, surface area, center of mass, lalu di sini ada inersia, moment of inertia, dan juga lain-lainnya. Nah, tapi uniknya di sini kita itu juga bisa hanya melihat ke satu benda aja. Jadi kalau misalkan di sini saya clear selection dan saya hanya pilih satu benda, nah maka kita bisa melihat hanya satu benda itu aja. Nah, di sini uniknya adalah seperti itu, atau mungkin lebih dari satu itu juga bisa. Jadi kalau di assembly itu lebih fleksibel, kita bisa melihat secara keseluruhan, tapi bisa juga kita melihatnya satuan dari setiap partnya. Nah, kalau misalkan mau dipilih semuanya, berarti ya kita tinggal pilih semuanya. Bisa juga lewat sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita pilih semuanya. Oke, nah kebetulan di sini saya recalculate, nah bisa ya. Jadi harus direcalculate dulu. Jadi untuk masanya ya sama ya, seperti tadi 104,95. Nah, di sini pun ada satu tips juga. Jadi kita itu juga bisa mengakses untuk melihat material dari setiap komponennya. Jadi di bagian feature tree sebelah sini, ini kan list dari semua komponen yang digunakan. Kalau kita expand per komponennya, maka di sini kita bisa juga mengakses dari materialnya. Jadi misalkan di sini materialnya saya kasih aja sebagai contoh ya, 1060 alloy. Nah, itu untuk yang base-nya ini berarti ya, untuk part satunya. Nanti kalau misalkan kita klik mesh properties, maka nanti juga akan ada perubahan. Nah, tadi 104 sekarang jadi 265 gram. Jadi kita bisa mengevaluasi berat per komponen maupun berat dari keseluruhannya dari setiap assembly-nya ini. Itu. Nah, itu untuk yang mesh properties-nya ini. Oke, lalu selanjutnya di sini ada bounding box. Jadi bounding box ini yang warna kuning ini merupakan kotak virtual yang besarnya itu menyesuaikan dengan ukuran bendanya. Nanti ini digunakan untuk mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Dan aplikasinya pun cukup banyak ya. Biasanya bisa untuk packaging, storage space, raw material sizing, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi menggunakan bounding box. Jadi bounding box itu ada di bagian tab assembly. Terus kita ke bagian reference geometry. Dan bounding box ada di sebelah sini, kita klik. Nah, di sini kita bisa checklist yang show preview ya. Jadi untuk melihat kotaknya itu. Nah, kotaknya ini akan menyesuaikan besarnya itu dengan assembly-nya. Jadi kita bisa klik centang di situ. Dan bounding box-nya itu ada di bagian sini ya. Ada di bagian sini. Kalau misalkan bounding box-nya mau dihapus, bisa klik kanan lalu klik delete seperti itu. Nah, terus untuk melihat propertiesnya itu nanti ada di bagian sini, file properties. File properties nanti propertinya akan ada di sebelah sini. Oke, kita akan lihat
ada di bagian sini, File Properties, dan ke bagian Configuration Properties. Nah, di sini bisa terlihat. Jadi saya besarkan aja ya. Nah, jadi di sini ada total bounding box length, width, thick, sama volume. Nah, di sini satuannya mengikuti dari satuan yang kita pakai ya. Jadi kalau di sini mmgs milimeter, berarti ini milimeter. Berarti kalau untuk volumenya adalah milimeter kubik. Oke, jadi itu untuk bounding box. Jadi untuk teman-temannya bisa mengecek apakah ukuran dari assembly secara keseluruhannya itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Gitu. Oke, lalu berikutnya yang terakhir di sini nanti ada interference detection. Ini juga sangat penting karena ini menganalisis atau mendeteksi dua komponen atau lebih yang dia itu saling overlapping atau saling bertumpuk. Bisa jadi ini kemungkinan karena salah ukuran ataupun yang lain-lainnya. Jadi fungsi utamanya adalah mendeteksi collision atau tabrakan ya, tabrakan antar komponen, lalu mengidentifikasi juga volume overlapnya berapa, nanti kita bisa tahu, menghitung volume interference, memvisualisasikan area yang bermasalah dengan highlight warna merah ini, dan juga memberikan laporan detail tentang interference yang ditemukan. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan interference detection ini. Oke, jadi untuk interference detection itu ada di tab evaluate. Kita klik tab evaluate dan interference detection ada di bagian sini. Untuk cara penggunaannya cukup klik calculate aja. Nah, setelah misalkan sudah selesai dianalisis, kalau misalkan no interference berarti artinya tidak ada komponen yang bertabrakan. Nah, misalkan di sini saya sengaja untuk tabrakan ya. Contoh ini, saya tabrakan. Terus yang ini juga saya tabrakan misalkan. Oke, misalkan contoh seperti ini. Terus kita ke interference detection lagi dan kita klik calculate. Nah, kalau ada interference berarti di sini nanti ada daftarnya. Jadi daftarnya ini ketika kita klik satu persatu maka akan langsung ada highlight warna merah. Jadi besarnya warna merah ini itu merupakan besarnya volume yang bertabrakan. Di sini mungkin saya perlebar sedikit. Nah, kita bisa melihat volumenya itu berapa. Volumenya sekitar 179,31 mm kubik. Seperti itu. Dan kita pun juga bisa expand di sebelah sini. Dan kita bisa melihat komponen mana saja yang bertabrakan. Ini sangat berguna kalau misalkan nanti komponennya sudah ratusan atau bahkan sampai ribuan. Sehingga kita bisa melihat secara langsung mana komponen yang masih overlapping. Sehingga nanti ketika kita membuat benda ini kita produksi, itu sudah tidak ada yang salah ukuran lagi ya. Jadi semuanya itu sudah pas sesuai dengan ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ke interference yang kedua, dan ini adalah volume interference-nya, kira-kira sekian. Dan itu sekitar 20,92 mm kubik. Nah, kita bisa melihat, kalau saya klik sini, berarti part ini itu bertabrakan dengan part yang ada di sini. Gitu. Oke, jadi seperti itu untuk melihat interference-nya. Jadi teman-teman semuanya setelah sudah membuat komponen dan assembly yang digunakan itu bisa dievaluasi kembali. Kalau misalkan salah ukuran berarti bisa diedit, entah nanti menggunakan open part atau menggunakan yang edit part ini. Seperti itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini tentang mengevaluasi assembly. Kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang assembly di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.